Saya lahir kok saya nggak bisa melihat, saya buta dan sebagainya. Ya, dia punya 1000 alasan mungkin untuk tidak bersyukur. Tapi banyak lagu-lagu yang dia tuliskan, di dalam lagunya dan liriknya dia bilang, bagaimana Tuhan aku bisa menyenangkanmu. Dia bilang, orang buta, tunanetra ya. Dia masih bertanya apakah yang kulakukan sudah memuliakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kai maka ibaba kami yang dandai ibas lagu Kidung Jemaat, marilah dengar doaku, karena ini adalah pekan doa. Dan dalam kebaktian minggu kemarin juga kita masuk dalam ibadah liturgi Minggu Eksaudi, yang mana dalam bahasa Karo dikatakan begikenlah pingko-pingkoku. Kalau kami di Sintang sudah kebanyakan bahasa Indonesia, karena orang di Sintang sudah sedikit yang ngerti bahasa Karo. Jadi temanya adalah, ya Tuhan dengarkanlah seruanku. Dan itu menjadi awal bagi kita untuk bangkat kita kubasada mingguenda di pekan doa ya. Begiken min pingko-pingkoku ya, dengarkanlah seruanku. Maka kalangan Tuhan, kami sada perenungan bahwa doa bukan sekedar meminta dan memohon kepada Tuhan, tapi doa adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan. Doa adalah perjumpaan antara permohonan manusia kepada Tuhan dan kehendak ilahi yang penuh misteri. Maka nade Bapa turang rasenina ibas pekan doa dapat kami ngejapkan sada hal bahwa berdoa bukan sekedar menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan, bukan sekedar menyampaikan pengharapan kita kepada Tuhan, tapi juga mendengar apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Oke, jadi ada Bapak Turang Rasmina bahwa berdoa bukan selalu tentang apa yang saya mau dari Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau dari saya. Mari si pergermeti katakan Tuhan bahwa doa-doa kita atau lagu-lagu kita di zaman modern ini kebanyakan tentang berkat, 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 berkat. Atau doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Tuhan adalah sesuatu tentang aku, dan aku. Tapi sidik mungkin waktu tak ertotoman Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Maka kekelengan Tuhan ini menjadi satu poin yang akan membuat kita menjadi fundamental di dalam iman. Bahwa iman kita bukan iman yang recehan. Iman kita bukan sekedar tentang berkat, karena Yesus juga bukan ajarkan tentang berkat, tapi Yesus ajarkan soal pengorbanan, Yesus ajarkan soal kasih, Yesus ajarkan soal pengampunan, Yesus ajarkan soal mencintai, mengasihi dan sebagainya. Sampai kepada perjalanan iman kita akan berani bilang bahwa berkat Tuhan bukan selalu tentang apa yang bertambah dari diriku, tapi berkat Tuhan juga tentang apa yang berkurang bahkan hilang dari diri. Supaya iman kita nggak iman yang receh, iman yang selalu soal berkat, selalu apa yang aku mau, aku mau, bukan tentang apa yang Tuhan. Maka nanti Bapak turang rasenina bagi pernah mungkin belaskan kami membantah bahwa Tuhan menjawab doa bukan seperti anding-andingan skala tukang tambal ban ertotoman Tuhan. Ketika tukang tambal ban berdoa kepada Tuhan, berikanlah kami rezeki, apakah sama dia mendoakan orang supaya banyak-banyak bocor? Atau seperti ada teman kami Marga Sitepu, waktu masih kuliah dulu kami punya band dan dia main trompet ya. Dan sekarang dia detaser di Kabanjahe ya. Dan dia senang kalau ada si mate-mate, karena ada uang masuk. Apakah ketika temanku ini berdoa kepada Tuhan, dia mendoakan orang lain supaya banyak mati? Atau seorang yang bekerja di peti mati,
yang berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah kami rezeki pada hari ini? Ataukah sama dia mendoakan orang supaya banyak yang mati? Maka nanti Bapak turang rasanya, dibata menjawab doa bukan tentang apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bayangkan, tapi Tuhan menjawab doa bahkan di luar pada hal yang tidak dapat kita jelaskan. Maka kekalangan Tuhan, wakaf sampai pasti tahan dulu bagai uturikan sitik nari perpelungan tasintang li gelarna dan ditabita berbangun tak pernah begindo sentabi mo bagai dia punya kanker payudara, sudah dioperasi. Dan ibas sada sampai 2 bulan neda, kanker sudah sampai otak dan stadium 4. Dokter bilang di Kucing, karena kebetulan kami pernah jadi supir ngantar beliau ke Kucing untuk berobat. Dokter bilang 80% sudah di luar kendali. 20% kita tunggu mujizat Tuhan. Tapi satu poin penting yang menarik kekalangan Tuhan, ada Bapak Turang Senina. Ada satu kata-kata yang dia sampaikan buat perpulungan. Dia bilang, kami sudah tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kami, guys. Dan Nande Tabita berbangun dan keluarga adalah orang yang memberikan tapak untuk gereja GBKP Sintang dibangun. Kami kuakap Serayan Pontianak pe, orang tua kami pe pernah kang sangi Sintang terbahan acara guna empahaga kekalangan enda duana. Kami ngendate kami de ngapuli iya. Entah kami ngenda ate kami ngajarkan senda, tapi setuna kami ngahdai ajarkan Tuhan basi. Maka nanti Bapak turang senina, makanya kami selalu sampaikan dan bisa bayangkan, apakah ketika seorang Nande Tabita berbangun berdoa kepada Tuhan, dia mungkin menangis dan menjerit, begikan pingko-pingko ke Tuhan. Ya, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya, mungkin dia sampaikan seperti itu. Atau ketika mungkin penyakitnya tidak sembuh, apakah Tuhan tidak memberkati beliau? Atau kita mungkin piga-piga pertonton taman Tuhan, tapi si terjadilah bagi si Toto Kenei. Apakah kita bilang bahwa Tuhan tidak memberkati apa yang kita doakan? Maka ada skala singata kenca bahwa penderitaan bukan selalu harus dijelaskan secara logis, tapi penderitaan terkadang membawa kita pada sebuah pengertian dan pemaknaan. Maka kekalangan Tuhan, enak mangkap kami jadi awal dalam minggu doa, supaya kita berdoa bukan sekedar meminta tapi bersekutu. Jangan ibas warenda belajar kita ras ibas pengarana telu ayat sada sewalu. Ya. Ini pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo. Salomo kita sama-sama tahu orang yang berhikmat. Tapi kalau boleh kita baca dari pasal yang pertama sampai awal pasal yang ke-12, seperti orang yang sedang bergumul. Seperti orang yang sedang bergumul. Hampir sama seperti minggu ini tadi dalam Mazmur 88 ya. Bahwa seorang pemazmur meratapi penderitaannya, bahkan dia sampai mengatakan bahwa aku sudah hampir seperti merasakan kematian gitu. Angkatkanlah penderitaan ini. Dan apa yang dituliskan Salomo dalam pengkhotbah juga semacam sebuah pergumulan, semacam sebuah apa yang dia gumulkan tentang di bawah matahari, dia tulis tentang apa yang dia lihat di dalam kehidupan. Jadi kekalangan Tuhan, dan yang satu yang paling terkenal adalah bahwa pengkhotbah mengatakan hidup ini adalah sia-sia. Dan usaha kita adalah seperti menjaring angin, dia bilang. Sia-sia mana menjaring angin? Sia-sia. Tapi
Satu yang menarik siate kami, kisahkan kami Basuwarenda. Kalau orang Israel lagi ngerayakan hari raya Pondok Daun, merayakan kebebasan mereka waktu keluar dari tanah Mesir, mereka buat kemah-kemah di gurun, mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka pernah dibebaskan Tuhan dari kejadian itu. Jadi mereka lakukan itu selama 7 hari. Dan biasanya kitab yang dibaca adalah kitab pengkhotbah. Kenapa seolah-olah dalam sebuah perayaan justru kitab pengkhotbah yang mungkin dianggap orang sebagai kitab yang frustasi, justru dibaca dalam kitab pembebasan? Kan itu jadi satu pertanyaan. Dan maka kekalangan Tuhan, bahwa sampai pada satu referensi ada yang mengatakan bahwa kesia-siaan yang sering diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah hevel katanya. Hevel itu bukan sekedar sia-sia, tapi dia mau bilang hevel itu adalah nafas. Dia mau bilang bahwa hidup ini seperti menarik nafas. Sekejap ngenca bagai. Hidup ini sebentar, hidup ini singkat. Maka gumulkan nagrina nande bapak turang senina bahwa semua ada paksana, geluhendar paksa-paksa sampai nanti pada pasal yang ke-12 dia sampaikan ke kalangan Tuhan, mau kencakudat tampuk nanina, maka kemalanganlah man Tuhan, ya, kemalanganlah man Tuhan, sebab guna sie kamu itepani. Dia mau bilang, kalau kita baca seluruh kitab pengkhotbah, hidup ini sia-sia, hidup ini seperti hanya menghirup napas, singkat, sebentar. Bahkan dia tulis, aku pernah beli budak, pernah kubeli semuanya, tapi semua sia-sia nih. Kita tahu Salomo adalah raja yang pernah sangat-sangat kaya, ya kan? Dia tuliskan dalam pengkhotbah, aku punya lembu yang orang lain hidup sebelum aku tidak pernah punya, dia bilang. Aku punya kekayaan yang orang lain sebelum aku tidak pernah punya, dia bilang. Bahkan banyak hal yang dia tuliskan, tapi dia semua bilang bahwa ini semua adalah sesuatu yang kesia-siaan. Dan sampai pada akhir yang ke-28, pasal yang ke-12, kata Tuhan, "Wokin caku dan tampukna, kemalangan man Tuhan, situhuna, sebab guna sia kita itepan." Takutlah akan Tuhan, dia bilang, ya. Takutlah akan Tuhan. Akhir kata dari segala sesuatu yang dengar ialah, takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Maka nande Bapa turang rasenina, satu poin penting yang menjadi refleksi bagi kami secara pribadi dan kami bagikan untuk kamu semua orang tua sini dan turang, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Gelu hendar paksa-paksa nande Bapangku turang rasenina, labo krina bagi ukur tagel, tapi lip krina pagi paksana. Bahkan ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Entah kita punya pergumulan, entah kita punya penderitaan, entah kita punya masa lampau yang sulit untuk didamaikan, atau kita punya suatu hal yang pernah menjadi sebuah penyesalan, atau kita pernah punya hal yang sampai saat ini belum pernah terpecahkan. Tapi hari ini mau disampaikan bahwa tidak perlu semua dipecahkan, tapi terkadang sesuatu membawa kita pada sebuah pengertian dan pemaknaan. Maka nande Bapa turang rasnina, semangat kita ibas dalam kemkrina kegeluhan, geluhendar paksa-paksa, labu pagi lalat mesui, litang pagi masana, maka iberikan Tuhan pelangi nengangi kegeluhan ta. Labu pagi lalap kita iteruh, tapi lika pagi paksana, iangkatkan Tuhan kita ibas ingan si meteruk naring. Labu pagi paksana bagenda lalap situasi kegeluhan ta. Likang pagi paksana, adi erna leman Tuhan, melalankan kaisi kena Athena, pasti diangkatkan Tuhan. Maka nanti Bapak turang rasina hendak menjadi renungan singkat, entah kane bo singkat kapenda, entah bo udang. Si isahkan kami Basuwarenda, Tuhan si masuk-masuk kita.